Ya, halo semua, balik lagi dengan saya, Thomas Budianto. Dan saya Giovanni. Ya, jadi di video kali ini kita bakal nge-review acara di Netflix, yaitu Gadis Kretek. Dan Gadis Kretek ini sesuai judulnya dibuat di Netflix Indonesia. Ini apa ya, serial yang menurut saya dan Gio juga bagus. Kenapa? Mm-mm. Gimana menurut Dedek dulu deh? Apa ya, kombinasi kombinasi dari berbagai faktor, nggak cuma satu, mulai dari plot sampai sinematografi dan pemilihan kelas pemainnya gitu. Oke. Jadi yang pasti yang menarik dulu pertama harus kita fokusin. Jadi kayak ini beda ya. Beda sama Mm, film ataupun sinetron yang biasa ada di Indonesia. Bener ya nggak? betul. Iya, Kalau saya sih biasanya nggak ada ngelihat unsur unsur susu sama sekali ya. ya, kayak seksualitasnya itu nggak dijual gitu, nggak menjual bagian situ. Terus habis itu juga nggak horor-hororan, nggak azab-azapan, nggak yang drama remeh-temeh Betul. kayak kejar tayang ya, kayak sinetron-sinetron yang kejar tayang yang dipaksa jalur ceritanya yang mengarang-arang gitu kan. Ya ini juga fiksi sih, ini juga fiction ya, fantasi. Cuma maksudnya kayak eh, Tapi nggak sebagian dipaksakan gitu. Jadi kayak alur ceritanya itu jalan masih udah ditentukan dengan bagus gitu. mengambil, Dari awal sampai akhir itu udah iya, sebagian bentuk mengambil ceritanya. latarnya, tapi dari cerita asli sih, dari sejarah Indonesia asli. Ya, ya. Tapi ini kalau nggak salah ini dari novel loh, dia ternyata diangkat dari novel loh. Ya, ada soalnya judul apa? Novel Gadis Kretek. Ya mungkin oleh karena itu makanya kan mungkin udah jelas kayak bestseller gitu kan. Diangkat jadi serial ya banyak ya kayak Game of Thrones, Twilight ya kan, kayak Hunger Games ya kan udah jelas novel, acara TV gitu kan jadinya bagus gitu loh. Karena ya udah jelas bestseller gitu kan. Kalau buat Kokoh yang bagus ini, kalau Gadis Kretek ini background story-nya yang Dede bilang tadi plotnya bagus, itu unik gitu ya. Karena ini cerita cinta antara majikan, anak majikan dan juga pegawai pabrik rokok. Ya, cerita cinta kan sebenarnya, cuman ada plot twistnya gitu kan. Terus Betul. pengambilan timelinenya juga menurut Kokoh bagus gitu. Tahun 50 60-an gitu kan, setelah Indonesia merdeka, pabrik-pabrik rokok kan memang kalau sekarang orang-orang kaya Indonesia yang dari dulu itu kan rata-rata ya ada bekerja di bidang rokok ya kan. Karena kita banyak kebun rokok ya mungkin. Jadi ya banyak pemakai rokok juga gitu, pengguna rokok lah istilahnya. Jadi ya menarik gitu loh tentang pabrik rokok, timelinenya bagus, terus pakai bahasa Jawa gitu kan. Daerah Jawa Tengah, Jawa Timur kayaknya itu. Ya, memperlihatkan budaya dan pakaian gaya hidup Indonesia zaman dulu. Nah, itu bagus lagi tuh. Karena dia kayak bener-bener kalau kalau kita nonton drakor ya biasanya kan tentang kerajaan zaman apa misalnya eh, drama Taiwan gitu kan dia memperlihatkan baju budayanya dan kebiasaan-kebiasaan kerajaan. Kalau ini kan kayak memperlihatkan budaya dan pakaian gaya hidup Indonesia pas waktu baru merdeka gitu kan menarik gitu kan. Terus ada Mhm. kayak masalah kayak politiknya juga apalagi deh. Menurut Dede ini bagus sih menurut Koko jadi Terus benar-benar aktrisnya bagus banget sih. Mbak aktrisnya Dian ya. Sastro bagus banget pemilik. Oke, oke. Eh, Kalau menurut Koko, entah karena kita tidak terbiasa sama gaya orang zaman dulu ya, mungkin lebih sopan, lebih kayak lebih tidak sembarangan gitu loh. Bener nggak sih? Kalau orang zaman sekarang kan mungkin agak lebih sembarangan ya. Kalau zaman sekarang kan anak ngomong sama orang tua juga nggak sesopan dan bisa ngelawan gitu. Kalau di serialnya itu kan dia lebih sopan, lebih kayak ngomongnya lebih halus, nggak jawab, nggak nyaut gitu kan. Jadi kayak kalau menurut Koko malah actingnya jadi kaku atau ya tadi entah kaku atau memang gayanya kalau zaman dulu kayak gitu. Nah itu yang Koko nggak ngerti. Gimana menurut Dede? Kayak memang zaman dulu gitu. Kalau nggak salah kan zaman dulu kayak kalau dateng itu harus sambil jongkok gitu loh. Hmm, Sampai segitunya kan.
Hmm, mungkin ya, makanya mungkin perbedaan Koko culture-nya aja kan beda yang dulu sama sekarang. Jadi malah menurut Koko jadi kayak kaku gitu. Cuma ya Koko sih terharu ya waktu kayak plot twist di terakhir ceritanya itu Koko terharu sih yang bagian kayak begitu ada ya tokoh utama perempuannya gimana gitu kan. Jengyahnya sakit gitu kan. Pas waktu dia akhirnya ketemu di stasiun deh terakhir habis itu mau Mm-mm. kayak ah kita akan bersama gitu ya. Tapi habis itu yang bagian yang rayanya itu nggak ketemu kan, nungguin sampai malam Mm-mm. ternyata dan di balik ceritanya ternyata jengyahnya kan sakit-sakitan kan pada waktu hari itu juga makanya nggak bisa ketemu. Nah itu kok Kebanyakan ngerokok jengehnya. ya kalau tulisannya kan dia gara-gara ditahan kan kelamaan ditahan deh katanya 2 tahun makanya dia badannya lemah atau gara-gara ngerokok ya kalau orang sekarang ngomongnya gara-gara kebanyakan ngerokok mungkin. Aduh, itu sih kok terharu sih pas waktu itu. Habis itu yang pas waktu yang ternyata anaknya itu anaknya Jengyah, bukan anak adiknya deh. Ya tahu. Nah, itu koko juga kayak kaget dan nah itu plot twistnya bagus sih kalau yang bagian situ menurut koko ternyata itu anaknya si Jengyah, bukan anaknya yang ibunya yang ada di rumah gitu loh. Itu kan plot twist juga kan? Plot Mm-mm. twistnya kayak Betul. sampai terakhir tuh ada beberapa plot twist gitu loh. Jadi nggak ceritanya itu nggak monoton. Bener-bener kayak ada jeng jeng gitu kan. Buat kayak menarik gitu loh. Jadi orang mau nonton tuh sampai harus selesai pokoknya. Jadi penasaran nih ceritanya gimana. Iya nggak sih? Nah habis Mm-mm. itu juga Betul. timelinenya kan maju mundur nih. Ini menurut aku bagus. Jadi kayak cerita zaman dulu, zaman sekarang. Zaman sekarangnya pun bagusnya tahun 2000-an, awal 2000-an, bukan tahun 2020. Iya kan? 2000 yang masih Mm. pakai Nokia komunikator gitu kan. Berarti awal 2000-an lah ya. Ya. Atau 2000-an. Iya paling lama, paling baru mungkin. Enggak sih, pakai Penta, pakai Kijang itu awal 2000-an sih. Mobilnya kan juga kayak pakai Kijang gitu kalau nggak salah. Nah itu kan juga pakai Astrea 2000-an awal lah ya. Jadi kayak bagus zaman yang ini, terus zaman yang dulu. Maju mundur gitu loh timelinenya, ceritanya. Jadi itu menarik juga kalau menurut aku. Dan mm, dan menurut saya mereka tuh niat filmnya ini production house-nya niat ya mungkin karena Netflix ya. Niat itu as in ngeluarin biaya tuh nggak nanggung gitu loh demi itu gitu. Karena kan tuh juga biaya kan kalau sampai harus beli mobil zaman dulu, nyediain dan segala macam gitu loh. Ya buat set kayak Indonesia zaman dulu kan juga duit itu buat pasar, buat kayak pabriknya. Ya walaupun mungkin nggak mahal ya. Iya, nggak, ya betul. Tapi kan banyak production house yang jatuhnya green screen kan, atau Ya kayak ya figuran tahu kan segala nanti macam. ada naga green screen gitu-gitu kan. Kenapa ada sebut naga deh? Nah iya toh, kadang Hmm. tiba-tiba ada naga, terus ada ular, wih, Ada green monyet-monyetan ya, screen. Nah itu maksudnya kayak serigala-serigalaan. gitu. Terus nanti ada LPG, Itu jadi Indosiar ya. meteor, tuh gitu. Jadi maksud saya ini beneran niat gitu loh kalau Betul bikin dan betul. keluar budget. Bagus bagus. Dan yang kok kaget ini kayak bagusnya itu kayak top trending yang ditonton di Netflix Indonesia itu top 10 kan. Biasa kok jarang soalnya ngeliat Hmm. yang eh, bener-bener Indonesia gitu top 10 di Indonesia jarang. Biasanya kalau nggak Korea, Amerika ya kan, atau kayak film, dokumenter gitu kan, atau kayak acara show-show variety show kayak misalnya Squid Game gitu-gitu kan, atau misalnya kayak yang apa yang cinta-cintaan, Inferno, Singles Inferno gitu kan, Korea lah. Ini Indonesia gitu. Jadi ini bener-bener menarik menurut Koko. Karena berarti orang Indonesia pun suka, benar ya? Hmm, hmm, hmm. Nah, ini kita sudah memuji-muji nih kekurangannya apa menurut Dede? Kekurangannya. Kekurangan satu paling saya harus garis bawahi adalah production house bukan Indonesia. Itu kekurangannya. Oh, jadi maksudnya nggak lokal punya gitu ya. Bukan made in Indonesia Ya, jadi main. sedih sekali kan kalau yang paling bagus so far sejauh ini tuh ternyata juga bukan Indonesia gitu loh. Kan Netflix Menyedihkan Indonesia. sekali. Tapi ya tapi kan duitnya juga dari Netflix kok.
Iya Netflix sih. kan dari US. Ya, 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 ya. Berarti di boykot juga ya. Nggak, haruskah kita ikut memboikot Iya, iya, iya. Bagus. gitu. Silakan ya. Tapi tapi eh, tapi ya memang on a flip side of coin ya memang itu bakal membantu untuk menjadi bar standar baru gitu loh untuk dunia perfilman di Indonesia, ya kan nggak cuman berkutat-kutat di hal-hal yang seks-seks segala macam yang nggak penting gitu loh. Terus kurang oke-nya apa ya kalau menurut saya? Kalau menurut kok ada dua sih, ada beberapa sih. Terus itu kayak ngajarin secara subconscious ya. Jadi kayak secara tidak langsung itu kayak ngajarin ngerokok keren gitu loh. Padahal kan kita Oh, bener-bener kayak mau mengurangin rokok kan sudah zaman sekarang itu. Tapi ini ceritanya tentang pabrik rokok dan semuanya tuh ngerokok terus. Jadi secara mm, sadar dan nggak kayak sadar, take it lightly ya. iya. Jadi secara sadar dan nggak sadar ya orang-orang kayak, wah keren yang ngerokok. Itu kan secara nggak sadar gitu loh. Karena kita ngelihat filmnya bagus gitu kan, ya kayak, oh ngerokok tuh keren gitu kan jatuhnya. Dan itu kan cewek-cewek banyak yang ngerokok di situ. Dian Sastronya Mm, ngerokok. mm, mm, mm. Itu Dan menurutku, mereka nyantai aja gitu, kayak ya udahlah gitu. iya. Habis itu ada lagi yang bagus dan nggak bagusnya itu memperlihatkan kalau zaman dulu di Indonesia itu cewek-cewek cuma bagusnya itu bolehnya cuma jadi ibu rumah tangga aja. Zaman dulu ya. Memperlihatkan kalau zaman dulu Indonesia itu seperti itu gitu loh. Itu ya itu plus Eh, minus sih antara kayak oh tapi kan sedih memang juga dan itu tapi di juga kayak buku oh sejarah. pelajaran juga sekarang kan sudah nggak kayak gitu. Bukannya memang di buku sejarah udah tahu kok. Ya, cuma maksudnya ini kan ditampilkan secara nyata di film yang lumayan bukan film, serial yang lumayan realistis kan. Habis itu ada juga tapi, nah tapinya lagi di luar daripada itu memperlihatkan kalau ibu cewek-cewek itu mikir kalau kalau mau sukses itu nggak jadi ibu rumah tangga. Make sense ya? Ngerti nggak maksud kamu? Jadi plus Hmm. minus ngerti nggak deh maksudnya? Antara kita, jadi kan semuanya bebas, bebas ya orang mau jadi apapun bebas ya. Cuma mungkin kalau perempuan kan bisa jadi ibu rumah tangga atau misalnya bisa jadi wanita karir gitu kan. Wanita ibu rumah tangga atau wanita karir. Itu benar-benar dua hal yang berbeda menurut Koko. Jadi kayak dan dua-duanya boleh gitu loh. Dua-duanya boleh. Cuma maksudnya takutnya orang mikir kayak di filmnya itu oh kalau aku jadi wanita nggak bisa ngandelin cowok karena cowoknya ternyata toh meninggalkan juga gitu loh. Rayanya kan ninggalin juga. Jadi kayak aku harus sukses sendiri gitu kan. Tapi nggak semua cowok kayak gitu sebenarnya. Ngerti nggak Mas Koko? Ini lebih kok ngambilnya nuance sih. Jadi maksudnya kayak detail banget kok ngelihatnya. Kayak kok takutnya tuh orang cewek-cewek tuh mikir lebih kayak mau jadi kayak independent woman gitu loh. Tapi kayak mau menyingkirkan keibuannya, sisi keibuannya gitu loh jadinya atau feminimnya gitu loh. Oh, Takutnya jadi tuh feminisnya jadi feminis yang gak benar tuh kah? iya takutnya itu terlalu berlebihan feminisnya takutnya. Ini kok ngelihatnya terlalu detail sih memang kayak secara apa ya psikologi gitu. Nah habis itu kemudian itu aja sih sebenarnya, nggak ada lagi. Karena Koko suka sih ceritanya. Iya, itu aja, benar deh. Oh, ada satu Udah. lagi deh. Hmm. Endingnya nggak happily ever after, jadi Koko sedih. Tapi itu Oh, plot twist juga kan. Coba Koko berharap kayak akhirnya tuh mereka berdua tuh bisa bersama gitu loh. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari awal kan ceritanya memang nggak bersama gitu loh. oh, iya 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 iya. Iya. Iya kan? Tapi Kalau untuk gimana? tapi saya sih suka ya malah kalau nggak happy ending. Kenapa deh? Ya suka aja personal preference Oh, kayak preference. mengajarkan ke orang-orang bahwa itu keras bro. Iya. Kalau Koko tuh sukanya yang kayak terakhirnya kayak happily ever after gitu loh, deh kayak romantis gitu loh. Yang memang dari awal sebenarnya sudah pasti nggak happily happily ever after gitu, nggak happy ending karena kan ya dia aja bangunnya kayak jeng ya gitu kan. Jadi udah Oh pasti iya nggak iya. happy ending sebenarnya. Ada Oh ya semi terus happy ada satu endingnya lagi karena sih. anak-anaknya kan sama-sama kan terakhirnya naik motor sama-sama itu. Semi Iya. semi happy ending lah ya. Terus ada satu lagi menurut saya karena di situ menyisipkan beberapa cerita
beberapa cerita sejarah yang terjadi di Indonesia. Hmm, Jadi kita harus melihatnya dari dua sudut ya. Itu kan ada memberontak ya. pihak Penguasa, yang penguasa. ya pemberontak. Betul, tapi kan saya ada bikin story bahwa sejarah itu ditulis oleh pemenang Ya, dan pemenang setuju. nggak mungkin nulis bahwa dia penjahatnya. Betul, setuju, setuju. Jadi Jadi intinya kayak kalau kita harus melihat semua dari dua sisi. ya, ya, kalau orang-orang ya kalian yang nggak ngerti maksudnya itu sejarah itu yang nulis, yang menceritakan itu yang menang. Jadi entah yang menang Betul. ini niatnya baik atau buruk Mau atau benar mau misalnya salah. kayak di sisi yang betul secara moral atau enggak secara moral di sisi yang salah itu enggak masuk hitungan ya pokoknya dia yang ceritain dia pasti ceritain kalau dia yang betul gitu kan yang benar gitu loh dan kita nggak tahu karena yang kalah udah mati. Ya, betul. Jadi maksud saya di cerita ini itu menceritakan ada cerita itu. Nah, jadi pada saat nanti para penonton mungkin harus bisa lebih berusaha lebih kritis untuk melihat jalan cerita dari sejarah Indonesia di situ, gitu. Oh, kita ini sebenarnya juga nggak tahu sebenarnya karena kita kan nggak ngelihat nggak ngalamin pada waktu itu pada waktu Ya, kemerdekaan pada waktu baru merdeka gitu kan kondisi politiknya gimana yang menguasai gimana gitu kan. mm-mm. Yang Ini itu dibilang sih pemberontak apakah betulnya memberontak? ya. Dek menurut Dede nilainya berapa serial ini sinetron ini dari 1 ke 10 nih. eh 8,5 kali ya. Oh itu tinggi sih 8,5 tinggi sih untuk sekarang ya sih kayaknya delapan Ya setengah untuk sekarang masih ada ya banyak room untuk improvement kan. ya ya banyak room untuk improvement cuman 8,5 tuh A lah ya A minus lah ya A Ya, minus gitu kan jadi kayak betul. bagus gitu loh Karena benchmarknya film lainnya itu sama serial Netflix yang negara lain pun nggak Indo kalah. juga. Oh iya, kan kan perbandingannya serial Indo kok. Oh kalau Indo jauh. Tapi maksud kok kalau dibandingkan negara Soalnya lain kalau nggak misalnya kalah. ya, kalau dibandingkan lainnya, serial lainnya ya mungkin 7 lah lolos SKM aja. Mungkin ya. Kalau Koko kenapa tinggi menurut Koko sama bandingan serial lainnya pun 8 gitu ya menurut Koko karena ekspektasi Koko tuh rendah sekali sepertinya. Ngerti nggak ada? Ya, iya benar, justru Ekspektasi itu. Koko tuh rendah jadi Karena film begitu kayak Indonya itu oh plot ceritanya bagus. Oh latar belakang ceritanya menarik. Oh jadi kayak wah gitu. Soalnya ekspektasi Koko tuh rendah benar ngerti lah. iya benar, justru maksud saya karena saya membandingkannya sama film Indo lainnya. Nah, jadinya seakan-akan film Indo lainnya tuh jadi kayak dikangkangi banget nilainya gitu. Nah, Oke, oke. tapi kalau dibandingkan sama Marvel ini tiba-tiba berubah menjadi 3. Kalau sama Parasite yang Korea tuh deh, misalnya, contohnya, yang film Parasite yang Korea tuh nonton nggak Dede? Saya nggak sih itu masalahnya. Oh iya Dede Nonton tapi nggak nonton suka. sih bagus. Tapi ini kayak serial yang agak pendek ya, berapa episode? 6 episode kalau nggak salah ya. Jadi nggak yang kayak berapa season yang nggak sampai 12 episode gitu ya. Jadi kayak mini lah, mini seri gitu kan. Ya, jadi kayak Iya. perbandingannya mungkin apa ya? Aku nggak tahu sih. Ya itulah menurutku oke sih lumayan. Mm-mm. Tolong buat PH-PH di Indonesia di ditiru boleh, di copy terus diperbaiki Modifikasi. dari ini, dimodifikasi, janganlah berkutat-kutat pada setan-setan atau susu-susu ya. Tolong para PH-PH yang lokal biar nggak diboykot. Saya ini mau boykot nih. Bagus boykot, saya yang nonton. Semuanya boykot biar murah. Saya nonton. Semuanya Mm-mm. boykot biar murah. Oke? Betul. Jadi sampai sini dulu kalau kayak gitu. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, dan komen menurut kalian gimana. Mungkin kalau ini menarik, kalau karena kan kita kok males ya kalau bahas-bahas sesuatu yang kayak negatif atau misalnya kok nggak mau ngasih eh, kayak kita bahas sesuatu yang angkat nama orang nggak benar gitu loh. Jadi kita kalau bahas tentang kayak ginian lagi juga menarik sih kalau menurut kok kayak acara TV apa gitu kan kita bahas.
ya kan? Kayak review gitu lah ya. Nanti kok mungkin buat kayak beberapa KPI-nya buat nentuin kayak ini nilainya apa, sinematik, jalur cerita, apa-apa gitu kan. Kita kasih nilai, iya nggak sih? Iya, iya ya benar benar Habis benar. itu casting apa segala Aktrisnya, macam. pemilihannya, Ya, ya, budgetnya. ya. Nanti lah ya. Nanti kok kepikirin. Sampai sini dulu videonya. And see you at the next video. Bye-bye.